Leluasanya pihak-pihak luar melakukan intervensi dalam pembuatan regulasi di negeri ini tentu saja bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Kita justru mesti bertanya, mengapa bangsa ini begitu saja mudah dicampuri pihak asing? Boleh jadi, ini juga bukan sekedar persoalan komitmen terhadap masa depan negeri yang tampaknya memang sangat sulit kita temukan dari para elit. Yang harus pula kita kaji ulang, apakah ini sebuah kesengajaan atau memang ketidakpahaman? Cukup sulit memang membedakannya. Jika akhirnya rakyat tidak lagi menjadi tuan di negeri sendiri, hanya sebatas itu pula lah hasil kerja para pemegang mandat. Biasanya lewat konsultan, dan di dalam kerja-kerja konsultan include di dalamnya itu adalah drafting undang-undang itu. Dan nanti masuk kepada pemerintah karena logikanya dalam Undang-Undang 10/2004 itu kan melalui dua pintu ya, pemerintah dan DPR. Kalau lewat DPR agak berat, biasanya mostly lah ini undang-undang ini dari pemerintah. Nah, tapi sayangnya DPR tidak cukup kritis untuk mengendus ya tentang dampak dan ongkos politik dan ongkos bagi kedaulatan kita. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sih undang-undang yang pro kepada rakyat, ya harusnya memperkuat kedaulatan kita di 4 bidang minimal. Bidang finance, bidang energi, kemudian bidang pangan. Nah, ini kan undang-undang tentang tanaman budaya tadi juga mengganggu kedaulatan pangan. Kita kemudian tergantung dari asing, tidak kemudian mengembangkan berkekuatan sendiri. Dan yang terakhir tentu adalah kedaulatan di bidang budaya. Nah, ini tidak menjadi sasaran karena heavy-nya di ekonomi, dan itu sesuai dengan agenda internasional ya, untuk kemudian mencoba membuka pasar-pasar domestik kita walaupun ongkosnya semakin rentannya dan makin lemahnya kekokohan perekonomian nasional kita. Ya kalau memang ada nanti kita perbaiki, di mana merugikan rakyatnya. Itu tugas DPR. Kalau mereka bilang anggota DPR sendiri ngakui, mereka kan anggota DPR masa lalu. Harusnya kalau masa Bapak nggak ada ya Pak ya? Masa kita insya Allah sekarang ini kita kan masih dalam proses. Kalau DPR masa lalu mereka sendiri yang menyampaikan, kenapa pada saat paripurna tidak di-cut, artinya tidak diusahakan untuk dihindari kalau itu merugikan rakyat. Jangan setelah disahkan semuanya berteriak, nggak baik kan? Karena undang-undang itu domainnya DPR. DPR punya kekuasaan membuat undang-undang, itu konstitusi. Bersama pemerintah itu co-legislatornya. Artinya domain legislasi itu ada dengan DPR. Kalau yang ada, ya silahkan ditunjukkan di mana merugikan masyarakat, ya kita koreksi.